Oke teman-teman, kita berkumpul di sini untuk memastikan dan memantapkan apa yang kita bahas di kelas tadi ya. Perihal pembuatan judul, latar belakang, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta rumusan masalahnya. Untuk judul bagaimana teman-teman? Jadi kan terkait judul, tadi kita kan banyak berfokus tentang sistem diskon menurut perspektif syariah. Nah, akhirnya mengambillah judul analisis sistem potongan harga diskon menurut perspektif syariah. Begitu, menurut teman-teman gimana? Bentar. Bukannya tadi Pak Subuhan itu mengharuskan kita mengambil salah satu aplikasi dalam artikel kita ya, kayak Gojek, Shopee, TikTok, dan lain-lain gitu mungkin. Oh iya benar. Jadi bagaimana kalau kita mencari e-commerce dulu yang lagi tren dan lagi ramai saat ini, seperti TikTok. Nah, itu kan ada TikTok Shop-nya. Barangkali kita pakai aplikasi itu saja bagaimana? Oke, boleh-boleh karena di analisis yang sekarang itu banyak minatnya agar lebih up to date gitu teman-teman. Mungkin bisa pendapatnya dari Mbak Amalia. Boleh sih. Nanti latar belakangnya itu dikarenakan update-nya fitur terbaru TikTok. Ya bisa yakni TikTok Shop, maka dari itu kami berinisiatif untuk mengkaji sistem diskonnya. Begitu. Terus kalau untuk kerangka pemikirannya itu gimana ya? Jadi untuk kerangka pemikirannya sendiri itu kurang lebih nggak jauh dari yang dikatakan oleh Mbak Amalia tadi ya. Jadi seperti efek perubahan oleh TikTok bertambah menjadi TikTok Shop dengan toko Shopee yang membuat persaingan e-commerce menjadi lebih ramai. Lalu penggunaan dari sistem diskon yang sangat berani sebagai pendatang yang lumayan masih baru. Lalu kita berinisiatif untuk mengkaji sistem diskon tersebut. Bagaimana teman-teman? Oke, ide bagus. Namun kelihatannya ada yang kurang deh. Bagaimana kita juga mencari sampel toko yang ada di Tokshop? Gimana? Makin bagus sih. Berarti aku juga punya channel yang bisa buat kajian kita. Kemungkinan bisa kita wawancarai sih. Boleh sih, bagus boleh. Berarti kalau untuk metode penelitiannya itu masuk ke penelitian kualitatif kan ya? Soalnya kan kita udah wawancaranya, ya nggak sih? Bantu jawab ya teman-teman. Jadi kayak berarti ini tuh metode penelitiannya masuk ke kualitatif. Jadi karena di dalam penelitian kualitatif sendiri kurang lebih diperoleh dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen, terutama metode kualitatif juga bertujuan untuk memahami makna di balik fenomena yang diteliti. Jadi di sini kita juga memahami sistem diskon TikTok Shop yang sangat berani di sini dengan perspektif syariah. Mungkin tambahan dari Alfi sendiri gimana? Iya sih, boleh kayak gitu. Tapi BTW, untuk nama channel yang akan kita buat bahan kajian itu apa BTW kira-kira? Udah ada kah? Kalau nggak salah tadi aku searching ya, namanya itu ada toko es tunas. Nah, sebentar ya. Memastikan lagi, tak searching lagi. Oke. Ya, emang bener sih toko es tunas namanya. Boleh menarik sih. Jadi ntar untuk rumusan masalahnya itu ada 3 poin inti ya. Poin yang pertama itu tentang TikTok dan TikTok Shop itu sendiri. Kemudian yang kedua tinjauan hukum Islam tentang sistem diskon itu sendiri. Dan yang ketiga penjelasan sampel bahan kajian yakni toko es tunis itu sendiri. Baru nanti kita akan mengkorelasikannya menjadi satu. Bagaimana? Baik, berarti judul kita harus direvisi dong.
kalau dilihat sih iya, karena kita tinggal tinggal menambahkan TikTok Shop itu sendiri sama toko es-tunas. Tapi kalau toko es-tunas itu boleh masuk atau tidak, karena suatu toko es-tunas tersendiri itu bahan kajiannya aja gitu sebagai sampel. Jadi nanti judul kita menjadi analisis sistem potongan harga atau diskon via TikTok menurut perspektif syariah. Oh, berarti judul kita itu ya. Berarti judulnya udah fix ini. Ya, insya Allah sih udah fix ya, teman-teman. Sip dah, alhamdulillah. Oke, semoga diberi kelancaran ya teman-teman. Oke, teman-teman, akhirnya diskusi sebentar Oke. kita telah usai. Ya, Terima kasih atas teman-teman. motivasinya. Dadah. Ya, untuk berikutnya adalah pembuatan PPT. Pembuatan PPT di sini sudah dilaksanakan ya, dan kami mendapatkan 13 slide. Yang pertama dari judul analisis sistem potongan harga atau diskon via TikTok Shop menurut perspektif syariah. Lalu di sini kita membahas tentang latar belakang, lalu rumusan masalah, lalu metode penelitian, lalu pembahasan kajian, lalu kesimpulan kajian, seperti itu. Dan untuk step berikutnya kami sudah membuat Trello. Di sini ada to do, doing, and done. Dan ada beberapa yang sudah selesai, ada beberapa yang sedang dikerjakan, dan ada beberapa yang mengantri untuk dikerjakan. Di sini kami juga sudah membuat tanggal tenggatnya, siapa yang mengerjakan, juga sudah ada notifikasinya sendiri-sendiri nanti di akun masing-masing. Lalu kami juga sudah membuat flowchart, di mana flowchart ini menggambarkan kinerja kami, penggambaran kinerja kami dari awal sampai akhir. Di sini flowchart kami untuk pertama kita akan merumusan masalah, lalu pembahasan, lalu mencari tinjauan tentang TikTok, mencari tinjauan tentang diskon, lalu mencari apa itu toko es-tunas, lalu mencari toko es-tunas itu lewat mana, lewat medsos. Jika terrealisasi akan mencari toko informasi tentang toko. Kalau tidak bisa, kita bisa mewawancarai pemilik toko sampai kita mengambil cara pengambilan video diskon di TikTok Shop tadi. Lalu pengumpulan data, lalu mengkorelasikan sistem toko dengan prinsip syariah tadi, terutama pada diskon, penyatuan hasil penelitian, terus penyusunan menjadi jurnal, lalu selesai. Untuk flowchart seperti itulah penggambaran step by step yang akan kami kerjakan mulai dari awal sampai akhir. Sekian, terima kasih untuk penjelasan saya. Baik, di sini saya akan ke bagian tentang pengupdatean kinerja untuk pengertian TikTok dan fitur terbarunya serta tinjauan hukum Islam untuk sistem diskon. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa referensi dan beberapa hasil kinerja, yakni kumpulan tentang TikTok dan kumpulan tentang diskon menurut perspektif syariah. Lalu di sini saya juga harus menyiapkan Google dokumen yang kami gunakan untuk pengumpulan tugas dan untuk pengupdatean artikel kami. Di sini saya ditugaskan untuk perkembangan platform TikTok dalam fitur terbarunya serta diskon menurut perspektif syariah. Yang pertama, di sini saya akan memindahkan referensi tentang TikTok ini, saya copy paste dan saya masukkan kepada Google Dokumen agar menambah kinerja dan menambah update tentang artikel kami. Sudah. Lalu berikutnya masuk kepada ketentuan sistem potongan harga atau diskon menurut transaksi jual beli suatu produk menurut perspektif syariah. Di sini saya sudah menyiapkannya juga, hasil dari observasi dan pengumpulan data kami.
tinggal kita copy paste dan kita pindahkan ke Google Dokumen. Tinggal kita hubungkan, lalu kita copy paste. Sudah. Lalu tinggal kita susun. Ini ada yang kurang rapi. Tinggal kita rapikan. Untuk perapiannya seperti ini ya, cukup tinggal hapus sama spasi. Karena ini kan masih berbentuk copy paste, jadi pasti akan ada namanya crash seperti itu. Selesai. Ya, demikian adalah updatean dari saya tentang aplikasi TikTok dan hukum diskon menurut perspektif syariah. Sekian, terima kasih. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai pengelolaan data dan hasil pembahasan. Dari kelompok kami sudah menyatukan dari perpaduan hasil data dan pembahasan yang sudah kami analisis, yang berupa mengenai analisis sistem potongan harga terhadap toko es-tunis. Baik, di Google Docs sendiri sudah ada kesimpulannya, yang mana analisis sistem potongan harga ini sudah termasuk dalam tinjauan hukum Islam terhadap diskon markup terlebih dahulu. Dan juga adapun diskon dari toko es-tunis tersebut sudah memenuhi kriteria Islam dan juga diperbolehkan apabila syarat dan rukun tersebut pada akad jual beli sudah terpenuhi, dan juga untuk syarat-syaratnya sudah ada, dan juga kemudian mengenai penjual dan pembeli juga melakukan jual beli dengan ridho dan sukarela. Dan untuk memasukkan dari Google Docs ke dalam aplikasi Trello tersebut mengenai pengelolaan data dan hasil pembahasan, kita klik di aplikasi Trello tersebut. Dan kemudian penyatuan dan hasil data kami cantumkan di bagian Trello To Do bawah sendiri, yaitu tentang penyatuan hasil data. Baik, di sini sudah ada kayak penggabungan data pembahasan dan data pewawancara, dan juga ada penjelasan korelasi antara prinsip syariah dan toko es-tunis, membuat kesimpulan akhir serta merapikan dokumen. Jadi cukup jelas untuk menyatukan data hasil pembahasan dari Google Docs ke aplikasi Trello. Itu saja penjelasan singkat, padat, dan jelas dari saya. Baik, di sini saya akan berhubungan langsung dan wawancara terhadap owner dari toko es Indonesia. Baik, di sini saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama. Apakah aplikasi platform TikTok Shop ini membantu kartu Anda untuk berjualan? Iya, sangat membantu. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah yang Anda maksud saya usaha Anda ini menggunakan diskon untuk mempromosikan produknya Anda? Iya, saya menggunakan ini. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah diskon yang Anda masukkan atau cantumkan ini sesuai dengan rata-rata pada umumnya? Saya nyentuh diskon ya dari event bulanan seperti Shopee, ketika misal 55 itu, nah diskon itu saya naikkan yang dari 50% menjadi 60% dan juga membandingkan dari toko yang lain. Baik, untuk pertanyaan kelima, apakah presentasi diskon yang Anda cantumkan sudah sesuai dengan prinsip syariah? Kalau dalam prinsip syariah itu saya
tapi tidak boleh terlalu. Baik, untuk pertanyaan ke-6, apakah diskon yang Anda masukkan atau cantumkan sesuai dengan rata-rata pada umumnya? Kalau sih berpengaruh untuk pemesan produk saya karena adanya diskon sangat menarik untuk para konsumen. Baik, untuk sebentar. Oke, untuk fitur-fitur yang lain selain diskon, apa kegunaan promosi toko establishment dari fitur-fitur ini? Sebenarnya itu bisa untuk menggunakan sistem guarantee atau ongkir dan juga giveaway. Oke, dengan pertanyaan selanjutnya, apakah promosi yang Anda berikan itu sudah sangat berpengaruh untuk pemasaran produk yang Anda jual? Ya, biasanya berubah-ubah, biasanya saya juga mengklaim voucher tersebut untuk bisa menarget di tamu-tamu. Oke, untuk presentase, apakah diskon yang Anda berikan bisa berubah-ubah saat live talk berlangsung? Itu untuk pertanyaan yang terakhir. Biasanya sih bisa berubah tergantung klaim yang diberikan atau voucher yang diberikan agar pelanggan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rencana yang akan kita kerjakan di Trello bagian to do ini. Kita akan mengerjakan mencari korelasi toko Estunes dengan prinsip syariah. Kita geser dulu ke drawing yang akan kita kerjakan berlangsung ini. Kemudian kita juga sudah membuat kuesioner. Ini sudah dijawab oleh owner dari toko Estunes. Untuk dalam wawancara kita menggunakan kuesioner. Nah, kemudian langsung saja kita buat korelasinya. Nah, saya menyimpulkan bahwasannya korelasinya itu seperti ini, sudah saya buat. Kemudian langsung kita copy dan langsung kita salin ke Google Dokumen, meneruskan pekerjaan dari progres teman-teman. Nah, seperti ini, maka korelasinya sudah jadi. Di Trello bagian to do ini ada wawancara dengan owner toko Estunes. Kita geser dulu ke doing, artinya pengerjaan. Nah, di sini kita upload file rekaman dari wawancara ke Google Drive. Ini saya sudah mengupload filenya, mengupload file wawancara di Google Drive. Kemudian berikutnya yakni pengelolaan data hasil wawancara. Kita geser dulu ke drawing. Pengelolaan data hasil wawancara ini saya sudah menyiapkan kuesioner yang sudah dijawab oleh owner dari toko Estunes. Jadi semuanya sudah terinci di kuesioner ini, tinggal kirim atau salin link dulu. Nah, kita salin link data kuesioner ini, kemudian kita sisipkan di bagian Google Doc. Kita sisipkan link tadi, link kuesioner ke Google Doc. Nah, teman-teman tinggal menyisipkan linknya di Google Doc seperti ini. Nah, ini sudah ada link di Google Doc-nya. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah link hasil data wawancara. Jadi teman-teman yang lain bisa mengakses dan bisa melihatnya di link ini. Nah, selanjutnya yang akan kita kerjakan di Trello bagian to do ini ada pengambilan video bagaimana menggunakan diskon di TikTok Shop. Kita geser dulu ke drawing. Nah, di sini saya sudah merekam bagaimana owner dari TikTok Shop ini mencantumkan diskon di dalam TikTok Shop.
Langsung saja kita unggah ke Google Drive agar teman-teman yang lain juga bisa mengakses dan melihat dari bagaimana sih cara menerapkan atau mencantumkan diskon di TikTok Shop. Kita tinggal upload saja di Google Drive agar teman-teman bisa melihat dan mengakses. Nah, udah saya upload. Sekian dan terima kasih.